Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar terbaru, BEMSI aksi unjuk rasa 11 April di DPR RI. Kabar terbaru, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI, Jakarta pada hari Senin 11 April. Kabar itu disampaikan langsung dalam unggahan di akun Instagram @bem_si pada Minggu petang 10 April, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi massa yang akan dilaksanakan pada Senin 11 April 2022 pukul 10 sampai menang. Lokasi DPR RI. Bunyi postingan yang dikutip oleh redaksi kantor berita politik RMOL pada Minggu malam 10 April. Dalam unggahan itu juga BEMSI akan menyampaikan 4 tuntutan, yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selanjutnya mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret sampai dengan 11 April. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Bunyi poin ketiga dalam tuntutannya. Kemudian terakhir mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Kami ada dan terus berlipat ganda, panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, tertanda Koordinator Media BEM SI 2022, Lutfi Yufrizal. Bunyi akhir unggahan itu. Sementara itu, tidak sedikit warganet dan netizen yang mempertanyakan lokasi aksi unjuk rasa yang dianggap berubah dari rencana awal di Istana Negara. Tidak sedikit pula warganet yang menyebut bahwa akun Instagram BEM SI telah dibajak. Ini dibajak nggak? Atau ada pengalihan? Kata pemilik akun @erlanggafs. Komentar dari Erlangga tersebut kembali dikomentari oleh warganet lain yang juga curiga adanya pembajakan akun Instagram BEMSI. Gue curiga nih ada yang bajak, soalnya dari BEMSI tidak ngasih alasan kenapa pindah ke DPR RI. Saat dikonfirmasi oleh redaksi kantor berita politik RMOL soal kebenaran kabar tersebut, Koordinator Pusat BEMSI Harudin mengirimkan sebuah video dan narasi yang juga sama diposting dalam akun Instagram BEMSI. Selain itu, karena yakin tidak akan ditemui oleh Jokowi, alasan BEMSI pindah untuk menggeruduk DPR RI. Aksi 11 April yang dilakukan oleh Aliansi BEMSI akan digelar di depan gedung DPR RI, Jakarta. Beralihnya sasaran aksi itu dikarenakan Jokowi diyakini tidak akan turun menemui masa aksi unjuk rasa. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat BEMSI Kaharudin saat dikonfirmasi mengenai alasan aksi pada Senin 11 April besok dilakukan di DPR RI, bukan di sekitaran Istana Negara. Ini kita sepakatin, dikonsolidasi bersama kawan-kawan BEMSI, kita memiliki analisa bahwa kalau titik aksinya di istana, goalnya adalah Presiden Jokowi turun untuk menjumpai masa aksi. Namun itu tidak akan mungkin dengan kondisi yang saat ini, ujar Kaharudin kepada redaksi Minggu malam 10 April. Kondisi yang dimaksud Kaharudin adalah adanya banyak kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa. Dan juga salah satu kunci untuk menutup keran amandemen ini adalah wakil rakyat, agar tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen. Selain itu, kata Kaharudin, aksi yang dilakukan dengan menggeruduk DPR RI juga bertujuan untuk menyambut aspirasi dari masyarakat dan juga yang datang dari berbagai daerah melalui DPR. Serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasinya dari daerah, oleh karena itu perlu wakil rakyat di DPR RI untuk menjemput aspirasi itu. Sebelumnya, Kaharudin memberikan informasi bahwa aksi esok hari akan diselenggarakan di DPR RI pada pukul 10 pagi hingga menang. Dalam aksi nanti, BEMSI akan menyampaikan 4 tuntutan, yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selanjutnya mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022. Kemudian, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode, dan terakhir mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum juga terjawab.
Tanggal 11 April BEMSI akan demonstrasi lagi, tagar Goodbye Jokowi pun bergema. Sobat nomor yang susah kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Aliansi BEM seluruh Indonesia akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan. BEMSI secara terbuka mengajak seluruh BEM dari seluruh kampus Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada Senin 11 April 2022. Seruan aksi ini tentunya mengajak aliansi BEM beberapa kampus di Makassar. Selama ini BEM dari beberapa kampus di Makassar seperti Unhas, UMI, UNM, UIN, Unismu, Unibos dan juga kampus lainnya turut aktif dalam gerakan nasional. Sebelumnya BEMSI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah kepada mereka bahwa pada 28 Maret 2022 yang lalu, untuk menjawab tuntutan tersebut pemerintah diberi tenggat waktu hingga 11 April. BEM seluruh Indonesia bersama aliansi BEM PTMI mengajak aliansi-aliansi dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia yang belum bergabung dalam aliansi manapun untuk tergabung dalam BEM seluruh Indonesia. Ujar Koordinator Media Lutfi Yufrizal dikutip dari laman Instagramnya Senin 4 April. Aliansi BEM seluruh Indonesia bersama dengan aliansi BEM PTMI akan membuat gerakan sebagaimana jawaban dari H+14 sejak hari yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi menjawab 6 tuntutan rakyat terbilang 11 April mendatang. Berikut ini adalah tuntutan mahasiswa. Yang pertama, mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. 2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang Undang-Undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan juga kebencanaan. Yang ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dan yang keenam, menuntut serta mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatan. Melalui tuntutan tersebut, mahasiswa Indonesia masih menunggu jawaban dan langkah strategis dari pemerintah. Tagar Goodbye Jokowi bergema di media sosial Twitter. Tagar Goodbye Jokowi bergema dan menjadi trending topik. Hal yang paling indah yang gue harapkan di bulan Ramadan ini adalah rezim ini tumbang. Kobul ya Rob, tagar Goodbye Jokowi. Tulis akun @android. Hingga pagi hari kemarin, tagar Goodbye Jokowi masih menjadi trending topik dengan jumlah tweet mencapai 15.000 lebih.